Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Berjumpa kembali bersama Ustazah. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Tema 1, subtema 1. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Sebelum kalian mulai belajar, jangan lupa bacalah doa terlebih dahulu, supaya kita dimudahkan dalam belajar dan dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Anak-anak, pembelajaran yang ketiga kali ini terdapat 3 muatan pelajaran. Ada PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu muatan PPKN, nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Ustazah yakin kalian semua pasti sudah menghafal dan mengenal nilai-nilai Pancasila. Dapat kalian lihat di slide yang Ustazah tampilkan, di sini sudah terdapat lambang dan juga bunyi sila-sila Pancasila mulai dari sila yang pertama, sila yang kedua, sila yang ketiga, keempat, dan kelima. Anak-anak, bagaimana cara kita mengamalkan sila-sila Pancasila tersebut? Seperti dapat kalian amati pada gambar berikut ini. Sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Sila ketuhanan yang Maha Esa berhubungan dengan keberagaman yang dimiliki oleh negara kita. Salah satunya yaitu keberagaman agama, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana pengamalan sila yang pertama? Yaitu terikat dengan kebebasan umat beragama dalam menjalankan agama yang dianutnya, rajin beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti pada gambar, ini adalah salah satu contoh perwujudan pengalaman sila yang kedua. Ada temannya yang sakit, kita datang untuk menjenguk. Jadi, pengamalan sila yang kedua terkait dengan sikap kemanusiaan. Peduli antar sesama makhluk hidup, tolong-menolong, peduli lingkungan, itu adalah contoh pengamalan sila yang kedua. Bagaimana dengan sila yang ketiga? Sila yang ketiga itu bunyinya Persatuan Indonesia. Jadi, pengamalan sila yang ketiga itu erat kaitannya dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Pada gambar ini anak-anakku, dapat kalian lihat di sini ada anak-anak yang memakai baju adat yang berbeda-beda. Artinya, anak-anak ini berasal dari ras dan daerah yang berbeda, tapi mereka tetap mau bermain bersama dengan rukun. Artinya apa? Pengamalan Pancasila sila yang ketiga, salah satu contohnya adalah hidup rukun, bertoleransi, tidak memilih-milih teman. Nah, bagaimana dengan pengamalan sila yang keempat? Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengamalannya sebagai negara yang demokrasi, rakyat Indonesia berhak untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi, dan berpendapat. Contohnya yang paling simpel, ketika kalian pertama kali masuk sekolah, ada pemilihan ketua kelas. Nah, biasanya pemilihan ketua kelas dilakukan secara voting atau pemungutan suara. Nah, itu termasuk contoh pengamalan sila yang keempat, bermusyawarah. Selanjutnya, anakku, sila yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana cara kita mengamalkan nilai-nilai sila tersebut? Yaitu
dengan mengedepankan perlakuan yang sesuai situasi dan kondisi. Atau bersikap pada tempatnya, berbuat adil. Itu adalah contoh pengamalan Pancasila sila yang kelima. Tugas untuk kalian, coba kalian tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila Pancasila. Mulai dari sila yang pertama, sila yang kedua, sila yang ketiga, sila yang keempat, dan sila yang kelima. Kalian tulis di lembar jawaban tugas yang telah Ustazah siapkan. Sekarang kita masuk ke muatan IPS anak-anak. Kita akan mengenal peta. Tahukah kalian apa peta itu? Peta adalah sebuah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan memakai skala tertentu. Mengenal peta kondisi geografis Indonesia. Lah, ini anak-anak yang dinamakan peta. Bukan petanya Dora ya. Melalui peta ini kita bisa mengenal kondisi geografis Indonesia. Mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua, Pulau Jawa. Bisa kita lihat di dalam peta. Kalau kalian di rumah punya atlas, kalian bisa melihat peta di atlas kalian masing-masing. Dengan melihat peta, kita bisa tahu batasan-batasan Indonesia. Indonesia berbatasan dengan negara mana itu bisa kita lihat di peta seperti ini. Ada Singapura, ada Malaysia. Ini adalah negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Nah, dari sini anak-anak, kita bisa tahu bahwa letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara dua benua, benua Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Apa toh yang dinamakan letak geografis? Letak geografis adalah letak berdasarkan kenampakan nyata di permukaan bumi. Sedangkan letak astronomis Indonesia yaitu pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Letak astronomis itu sendiri adalah letak suatu negara atau suatu wilayah yang diamati terhadap garis bujur dan garis lintang astronomisnya. Bisa kalian lihat. Nah, di sini ada garis-garis. Ini yang dinamakan garis bujur. Garis vertikal yang dari atas. Coba Ustazah zoom dulu ya. Garis vertikal yang dari atas ke bawah, ini namanya garis bujur. Garis horizontal yang mendatar ini dari kiri ke kanan, ini namanya garis lintang. Berdasarkan dari peta ini, dapat kita lihat tadi bahwa Indonesia terletak 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Demikian anak-anakku penjelasan yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ustazah jelaskan. Apabila kalian mengalami kesulitan, silahkan kalian bertanya melalui WA Group ya anak-anak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.